Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Guruku membawakan tema kultum Ikhlas bagian 2. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 77 berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut menjadikan tujuan pemerolehan harta adalah untuk mencari pahala di sisi Allah dan mencari ridho Allah dengan berbagai nikmat dan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Meskipun kita berbuat untuk akhirat, tapi kita juga tidak meninggalkan yang halal sesaat di dunia, tanpa terlalu berhemat, tanpa terlalu boros. Berbuat baiklah kepada orang lain dengan cara memberi manfaat, pertolongan, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian dengan memberi karunia yang banyak. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita agar kita bisa menghidupi diri dan keluarga. Itu juga merupakan perintah Allah sebagai ibadah. Ibadah yang Allah perintahkan tidak hanya sebatas pada ibadah-ibadah ritual saja, melainkan yang lain seperti bekerja, belajar, itu juga ibadah. Upacara itu juga ibadah. Amalan dunia tapi diniati karena Allah. Ya. Taat pada madrasah, pada guru, pada kepala itu juga merupakan ibadah. Anak-anakku sekalian, Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ada sesuatu yang penting yang tidak boleh kita lupakan dalam urusan kesuksesan hidup di dunia ini. Apa itu? Iman. Nah, Allah memang menebarkan rezekinya di dunia ini kepada di dunia ini, dan siapapun di antara makhluknya, baik manusia yang beriman, manusia yang tidak beriman, bisa memperolehnya. Tetapi yang membedakan keduanya adalah orientasi. Orang-orang kafir, mereka bekerja hanya karena orientasi kekayaan duniawi saja, sedangkan kita, orang yang beriman, itu adalah ibadah kepada Allah. Ya, dunianya enak, akhiratnya juga enak. Kita bekerja bukan untuk mengumpulkan uang saja, karena sebanyak apapun uang pasti akan habis. Kita sibuk menghitung, menjaga, dan uang tidak akan bisa memberi pertolongan saat kita kematian, kecuali kalau ditasarufkan kepada infak, sedekah. Itu pun harus lillahi ta'ala. Kita belajar, kita bekerja, itu bukan untuk dapat pujian orang lain, pujian guru, pujian ayah, pujian teman atau lainnya.
Kita bekerja dengan penuh dedikasi, belajar dengan penuh dedikasi, bukan untuk dikagumi oleh teman, atasan, dan lain-lain. Bukan untuk memperoleh nilai yang bagus, tapi untuk mencari ridho Allah. Mari kita luruskan niat. Yang membedakan kita sebagai seorang muslim dengan non-muslim adalah terletak pada tujuan hidup. Apalah arti jika kita meraih pencapaian tinggi tapi Allah tidak ridho? Semua hanya akan menjadi gegap gempita dan kegembiraan yang hanya sebentar kemudian berlalu. Sedangkan jika kita bekerja agar Allah ridho kepada kita, maka prestasi yang akan kita capai tidak hanya selesai di dunia saja, melainkan juga bersambung sampai di akhirat. Kesehatan ini kita raih bukan untuk dunia saja, melainkan juga untuk akhirat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, bekerjalah dengan ikhlas. Belajarlah dengan ikhlas. Membantu orang tua dengan ikhlas. Ya, untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu mencari ridho Allah. Jikapun nanti kalau kalian sudah bekerja di tempat yang setelah selesai sekolah, melanjutkan kuliah dan sebagainya, maka berusahalah untuk selalu istiqomah taat kepada Allah dan selalu ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam belajar. Wujud dari belajar ataupun bekerja dengan ikhlas, kita senantiasa akan merasakan Allah selalu hadir dalam pembelajaran kita, dalam pekerjaan kita. Dan kita merasa yakin Allah melihat, mendengar, mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Sehingga kita terjaga dari kecurangan, riya, kayak kemarin itu ya, yang bahas pada waktu pertama, kemaksiatan dan lain-lainnya. Ya, kita jujur, bukan karena agar teman-teman kita ya atau bapak ibu guru kita, ya kita disiplin dalam belajar, disiplin dalam pergi ke madrasah, masuk sekolah, itu bukan karena takut mendapat sanksi, ya, tapi kita mencari ridho Allah dalam disiplin. Itu sangat penting buat anak-anak sekalian, buat kita semua. Orang yang beriman akan berat sekali apabila dalam kesehariannya, karena ketidakjujuran kita mengatakan yang agar teman percaya dengan mengangkat sumpah itu tidak perlu itu. Ya, kalau kita biasa ikhlas, maka kita akan biasa saja, sederhana, wasat ya dalam bertindak dan seterusnya, sehingga ikhlas dalam keseharian, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam segala-galanya, maka kita tidak perlu mengangkat sumpah dan seterusnya dalam pembelajaran kita, dalam pergaulan kita sehari-hari. Karena Pak Guru sering mendapati sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit wallahi, itu tidak baik untuk kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ya, senantiasalah membiasakan diri dalam setiap berbuat itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dalam beribadah dengan ikhlas, bukan untuk tujuan yang lain. Innamal a'malu binniyat likulli imri'in manawa. Nah, itu seperti sudah kita ketahui ya, bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya, ya. Karena Pak, niat sebagai tolak ukur yang pertama ya, dan semua dimaksudkan hanya mencari ridho Allah, dimaksudkan hanya mencari kebahagiaan
dunia akhirat dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, semoga anak-anakku sekalian selalu semangat dalam belajar, selalu semangat dalam kegiatan di madrasah, selalu positive thinking dalam menghadapi sesuatu, karena apa, semua diniatkan untuk ibadah, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.